para ulama menyebutkan macam-macam sabar. Di sana disebutkan ada 3 sabar. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan ini butuh sabar, karena ketaatan yang terus berangsur-angsur yang harus dilakukan setiap waktu ini membutuhkan kesabaran. Yang kedua, sabar dalam tidak terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah. Membutuhkan kesabaran karena hawa nafsu kita menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, dan ini dibutuhkan kesabaran. Kita harus sabar untuk tidak terjerumus dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu sabar dalam menerima takdir Allah, menerima takdir Allah yang buruk. Semua yang kita anggap baik dan sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang baik, dan sesuatu itu belum tentu sesuatu yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa, terkadang kita egois, kita menginginkan sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita, tapi Allah berkehendak dengan lain. Allah menjadikan jalan-jalan hambanya itu jalan yang terbaik, kebaikan untuk hambanya. Allah tidak menginginkan keburukan kepada hambanya. Mungkin terkadang kita itu berpikir, tatkala kita menjadi orang yang mungkin dari Allah dikurangkan, dijadikan kita sebagai hamba yang cacat, dijadikan kita sebagai hamba yang berkekurangan, dijadikan hamba yang miskin, kita mengeluh kesah. Itu merupakan keburukan dari Allah. Subhanallah, bukanlah itu merupakan keburukan dari Allah. Ingatlah, keburukan ataupun apapun kebaikan itu semuanya adalah datang dari Allah, dan Allah menginginkan semua pada hambanya suatu kebaikan. Tatkala kita beranggapan kita menjadi orang miskin, kita menjadi orang yang cacat, dan kita diberikan kekurangan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar karena tidak menghalangi kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa, sehingga tidak menjadikan kita sebagai hamba yang kekurangan, akan tetapi kita bertakwa kepada Allah, tidak menjadikan kita sebagai orang yang tidak mulia, akan tetapi Allah katakan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya Allah tidaklah melihat rupa-rupa kalian, bentuk rupa kalian, dan Allah tidak melihat pada harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat dari hati-hati kalian dan melihat dari ketakwaan kalian.